Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Market Review dan kita masih berbincang seperti apa stok beras jelang Ramadan 2020 kesiapannya dari khususnya Perum Bulog pemirsa ya. Dan kami juga sudah tersambung bersama dengan Pak Tri Wahyudi, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog. Namun sebelumnya pemirsa, kami akan tampilkan untuk Anda informasi ataupun data menarik mengenai produksi beras nasional 2019. Ini bisa menjadi acuan pemirsa ya ketersediaan di tahun 2020 ini. Kita lihat bersama di mana produksi beras nasional 2019 ini cenderung turun dibandingkan dengan 2018. 2019 hanya 31,31 juta ton dibandingkan 2018 33,94 juta ton. Kita juga akan lihat luas lahan baku sawah 2019 ini justru meningkat sekitar 358.000 hektar pemirsa dari 2018 ya, menjadi 7.463.948 hektar di tahun 2019. Kita lihat juga pemirsa apa sih yang menjadi penyebab harga pangan melambung jelang Ramadan. Yang pertama dituliskan bahwa pemerintah tak siap. Pemerintah kerap terlambat menyiapkan stok bahan pokok yang masih sangat bergantung pada produk impor. Faktor ini menyebabkan stok bahan pokok seperti gula, kemudian bawang putih, daging sapi ataupun kerbau menjadi langka. Selain faktor dari pemerintah juga ada faktor alam. Cuaca yang tidak menentu kerap menyebabkan panen raya beberapa bahan pangan harus mundur 1 hingga 2 bulan. Kemudian rantai distributor, di mana distribusi bahan pokok hingga ke pasar masih memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Proses ini juga sering diselingi permainan tambal harga dari para pelaku. Selanjutnya pemirsa, penyebab harga pangan melambung jelang Ramadan selanjutnya adalah spekulan. Proses pengawasan pemerintah terhadap pedagang bahan pokok masih terbatas pada pemasok besar. Faktor ini sering dimanfaatkan spekulan di pasar tradisional untuk meningkatkan harga bahan pangan demi meraup keuntungan. Dan juga ada faktor permintaan dan penawaran di mana permintaan yang tinggi saat Ramadan juga menyebabkan harga bahan pokok melambung. Faktor ini sesuai dengan hukum ekonomi supply and demand, di mana permintaan tinggi dan penawaran yang sedikit otomatis meningkatkan harga produk yang dipasarkan. Kemudian kita lihat rawan pangan jelang Ramadan. Yang pertama itu pemirsa ada bawang putih, di mana stok bawang putih saat ini sekitar 30.000 hingga 35.000 ton dengan kebutuhan setiap bulan rata-rata pemirsa 45.000 ton. Kementerian Perdagangan baru menyetujui impor 34.825 ton bawang putih dari China. Padahal saat ini pasokan tengah terganggu akibat wabah virus corona. Kemudian selanjutnya adalah daging sapi, di mana pemerintah melakukan impor daging sapi ataupun kerbau sebagai langkah untuk menutupi kebutuhan daging sapi nasional. Kementerian Pertanian memprediksi adanya surplus neraca daging sapi dan kerbau sebanyak 17.799 ton pada April 2020. Impor daging kerbau yang ditugaskan kepada Perum Bulog diproyeksi akan terlambat. Dan juga kita lihat adalah gula pemirsa ya, di mana musim giling tebu diprediksi mundur dari Mei menjadi Juni akibat kemarau panjang di 2019. Hal ini menyebabkan produksi gula di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Pemerintah telah mengeluarkan persetujuan impor 438.802 ton gula kristal mentah yang akan diolah menjadi gula kristal putih. Siap konsumsi dan akibat stok yang kian tipis, harga gula mulai merangkak.